Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Hadinanda dengan NIM A112022144430. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah penambangan data atau data mining. Langsung saja, di sini disediakan dataset diambil dari CDC Diabetes Health Indicator. Dalam dataset ini terdapat 21 fitur dengan 253.680 instance. Dalam dataset ini tidak terdapat missing value. Untuk variabel target terdapat ID, terdapat pula diabetes binary sebagai targetnya. Lalu untuk fiturnya ada high BP, high call check, PMI, smoker, stroke, health disorder attack, C attack, fruit, veggies, if alcohol consume, any health care, no dog cost, gain health, man health, PC health, default sets, age, education, dan income. Langsung saja ke collab-nya. Hal yang dilakukan pertama adalah meload database. Di sini bisa dilihat terdapat kolom diabetes binary sebagai targetnya, dan untuk fiturnya ada high BP, high call check, BMI sampai income. Terdapat 253.680 baris dan 22 kolom, 1 target dan 21 fitur. Untuk informasi dataset bisa dilihat bahwa semua kolomnya bernilai integer 64. Untuk informasi missing value atau data kosongnya adalah 0. Tidak terdapat missing value seperti yang dijelaskan di database tadi. Presentasinya 0%. Selanjutnya ada analisis statistik deskriptif. Mulai dari count, mean, standar defisiasi, nilai minimal, kuartil 1, 2, 3, dan nilai maksimal. Bisa dilihat di sini. Distribusi variabel target, distribusi diabetes binary-nya yang bernilai 0 atau tidak diabetes sebanyak 86,1%, sedangkan yang terindikasi diabetes bernilai 1 dengan persentase 13,9%. Dapat dilihat visualisasi distribusi dari target dan juga fitur. Untuk diabetes binary-nya terdapat 200.000 lebih yang bernilai 0 atau tidak diabetes, dan kurang dari 50.000 bernilai 1 atau diabetes. Dapat dilihat juga fitur lainnya ada high BP, high call check, BMI, dan seterusnya sampai income. Untuk analisa korelasi bisa dilihat bahwa kebanyakan di sini atau hampir semuanya berwarna biru muda, menandakan korelasi antar variabel itu lemah karena berwarna biru muda, dan tidak ada korelasi yang sangat kuat antar variabel yang ditandai dengan warna merah tua, kecuali diagonalnya ini. Selanjutnya adalah memeriksa data kosong ya. Tadi sudah diperiksa nilainya 0, dan untuk visualisasinya tidak ada karena memang tidak ada missing value atau data kosongnya. Selanjutnya diperiksa data duplikat. Setelah diperiksa ternyata terdapat 24.206 data duplikat, dan data duplikat ini harus dibersihkan sehingga jumlah barisnya menjadi 229.474 baris. Ini. Setelah itu data disimpan dan mentransformasikan data dari kategorikal menjadi numerik. Cek kembali korelasi seperti yang tadi, dan selanjutnya adalah menghapus fitur yang bernilai konstan. Selanjutnya adalah membangun model menggunakan algoritma decision tree. Dilakukan pertama yaitu men-split data, membagi data menjadi testing dan juga training. Di sini saya membaginya menjadi 90 berbanding 10. 90% untuk training dan 10 untuk testing. Lalu membangun decision tree dan dievaluasi mendapatkan akurasi sebanyak 79,5%,
precision dan recallnya juga sama. Dan ini adalah confusion matriknya, di mana yang 0 atau tidak diabetes diprediksi tidak diabetes, namun ternyata actual values-nya nilai sebenarnya adalah diabetes, ada 2404. Selanjutnya yang diprediksi tidak diabetes dan nilai sebenarnya adalah tidak diabetes juga ada 19.044 yang diprediksi diabetes dan actual value-nya nilai sebenarnya adalah diabetes adalah 1131. Sedangkan yang diprediksi diabetes namun nilai sebenarnya tidak diabetes ada 2789. Dan ini adalah visualisasi dari 21 fitur importance. Dan selanjutnya dilakukan hyperparameter tuning untuk mendapatkan nilai optimal. Diproses dan menghasilkan akurasi 86,5%. Untuk klasifikasinya, dan di sini untuk confusion matriknya yang diprediksi 0, ternyata actual value-nya adalah nilai aslinya adalah 1, ada 3204 yang diprediksi 0 atau tidak diabetes, dan nilai sebenarnya adalah tidak diabetes juga ada 21.590 yang diprediksi diabetes, dan nilai sebenarnya adalah diabetes ada 331 yang diprediksi diabetes, dan actual value-nya tidak diabetes ada 243. Bisa dilihat top fitur importance-nya. Lalu disimpan model tersebut, dan selanjutnya adalah menggambar learning curve. Di sini bisa dilihat training score lebih tinggi dibandingkan cross validation score. Lalu ada juga untuk model complexity curve, yang mana testing score nilainya semakin naik. Training score nilainya semakin naik, sedangkan testing score nilainya semakin turun. Dan yang terakhir adalah memvisualisasi dari decision tree-nya. Ini adalah versi standarnya, dan yang di bawahnya adalah versi hyperparameter tuning tadi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.